saya itu terbagi dua. Jadi ada yang happy, ada yang benar-benar kayak Islami banget gitu. Tapi di antara kedua circle ini, tapi paling nyamannya emang yang paling happy itu gitu. Oh ya tentu. Ya. Seperti di sini bukan? Ya. Ya. Mainkan, menangkan. Ya. Ya Allah ujian datang, woi. Itu tantangannya. Kan kita main game kan? On the next level, yeah. 절대적으로를 지켜 내 손을 놓지 마라. 결속은 나의 무기. 광야로 걸어가. 알아 내 home ground. 위협에 맞서서 check it out, check it out, check it out. Annyeong Yohanes. I'm on the next level. Gimana sih juga ya itu? Gini. Kayak sunggokong gitu ya. Susah. Agak repot. Nah, tuh. Pintar dia. Next level. Level itu ke atas ya berarti ya? Atas bawah kan urutannya kan? 1, 2, 3. Level kan ya? Kayak lantai. Makin tinggi makin bagus biasanya ya? Gimana teman-teman tahu bahwa kalian sudah naik level? Menarik ya, kita tuh baru sadar pas dibilang lagi baru diem ya. Ya juga ya. Maksudnya lu kan pengen dong ngomong ke orang, weh, sorry ya, I'm on the next level. Iya kan? Lu akan bilang kayak, enggak gini, nggak usah ngajak diskusi, levelnya juga beda gitu loh. Nah masalahnya, gimana cara tahu lu tuh levelnya beda sama orang? Di kampus sih enak ya, ada angkatannya ya. Teman-teman, istilah level ini menarik. Ini istilah yang sering dipakai di dunia gaming, iya nggak? Di game itu kalau kalian main game itu ada level-levelnya. Makin susah ya. Semakin susah levelnya, makin kalau kalian menangin, makin tinggi rankingnya, betul ya? Makin dapat nilai gede, betul kan? Makanya yang sering di pamer-pamer orang kan rank lu berapa? Rank lu apa? Kan gitu ya? Lu levelnya apa? Tahu nggak sih sebenarnya? Boleh nggak sih orang itu sombong-sombongan level? Maksudnya nyari level tinggi-tinggian level, boleh nggak sih sebenarnya? Boleh, makanya Allah bilang fastabiqul khairat. Jadi sebenarnya boleh tapi di level agama. Jadi di dunia ini itu kita kayak permainan, main game. Harus naik level. Pertanyaannya gue tuh bingung, kenapa ada orang di dunia ini dia bener-bener ngejar level dunia karir, bener nggak? Gue mau naik jabatan. Ada yang levelnya tuh kalau lagi tanding dapat juara 1, prestasi, menang COC, ya nggak? Itu kan level kan? Menang game, bener-bener kayak gua harus on the next level. Sekarang gua tanya, di antara kalian siapa yang level agamanya paling baik? Mendadak lu buta. Ngerti gak? Ternyata kita jarang banget mikir level keimanan kita tuh seberapa sih? Lah kalau game ini berakhir, masalahnya yang dinilai yang mana? Ijazah. Kan enggak kan? Level yang kita nggak pernah pikirin ini kan? So sekarang gua akan bongkar, hidup di dunia ini kayak permainan kan? Ternyata ada levelnya. Kalau nggak ada levelnya, emang pantas nggak menarik. Loh, sekarang ada game, silakan main gamenya. Tapi kalau kalian menang, emang nggak ada levelnya. Ya gitu-gitu aja. Kayak main catur tapi nggak dihitung. Main badminton tapi kalau nggak dihitung. Ya kan kita malas-malasan ya. Mungkin sekali, 2 kali, bosan. Yang bikin orang selalu pengen main itu kan level. Ketika dia menang, dapat pangkat gede, dapat rank gede, dapat nilai gede, wah dia bersemangat lagi, dapat lagi. Lah, pantas aja di agama ini kita mager. Karena kita nggak tahu bahwa ternyata di agama juga ada level, guys. Itu yang bikin kita ngerasa kayak, oh ada levelnya. Kalau ada levelnya, mungkin kita bersemangat. Oh berarti gue levelnya masih rendah nih, gue harus tingkatin lagi. Akan gue bongkar hari ini, nggak semuanya, tipis aja biar tahu kalau ternyata di kehidupan ini ada level-levelnya. Kita tuh di level mana? Nanti levelnya akan dibongkar, bukan sekarang kalau kalian lihat di aplikasi terus lihat, oh level gue udah segini, bukan. Dibongkarnya di ending kalau udah selesai main. Kalau udah game over. Kalau ya ditandai dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu kan. Nah, itu baru dibongkar. Oke, Fuad, this is your level. Baru dia kebuka. Nah, ini level-levelnya yang sudah dibocorin sama Allah. Yang pertama, level lower than animal. Ini level binatang aja kalah dongo dia. Lower, di bawah. Kalau dalam bahasa Quran dibilang lebih rendah daripada hewan ternak. Balhum adol, lebih tolol daripada binatang ternak. Dia dapat reward 3 tapi keburukan semua. Siapa dia? Orang yang tidak mau beriman. Orang-orang ini nanti
akan masuk di sebuah tempat, well, yang kalau gue sebut akan dibilang si paling, tapi tempat ini yang memang paling, mau gimana dong? Dan lamanya, lamanya. Ada yang pernah nunggu di lampu merah 60 detik dan rasa lama sekali? Itu baru nunggu 60 detik. Gimana kalau nunggu selama-lamanya sampai dibakar juga? Tahu nggak hukuman paling ringan di neraka apa? Pakai sendal yang palanya mendidih. Tidak selucu terus suaranya ya. Ya, kejadiannya tidak selucu suaranya teman-teman ya. Itu level yang paling dongo tuh. Kenapa dia bisa bilang kayak gitu? Nih, hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah setiap dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang yang nggak mau beriman ini. Kenapa saking dongonya? Neraka aja ketika lihat itu kesel, gemes gitu. Gemes. Kenapa gemes? Coba lihat. Penjaga-penjaga neraka nanti datang tuh kayak dementor. Nyamperin orang yang dilempar. Lu tau nggak dalamnya neraka? Dilempar dari atas itu bisa berpuluh-puluh tahun baru sampai dasar. Jadi kayak melayang-layang tuh. Pernah lihat ya orang lempar dari pesawat, tau nggak sih? Ya kayak gitu, lama tuh. Nah pas lagi dilempar itu malaikat datang tuh yang penjaga neraka. Terus bilang apa? Goblok. Emang nggak pernah ada ya orang datang kepada kamu? Gak ada yang ke Makassar ngasih hidayah? Nggak punya kuota? Di FVP lu nggak ada ustadz lewat? Goblok, kok bisa masuk neraka? Tolol. Loh, kalau lu ujian open book kan harusnya lulus dong. Ada orang ujian nanya, jawabannya apa ya? Nih jawabannya A, B, C, D, diisi C, D, A, B, tolol. Siapa yang lebih dongo daripada orang kayak gitu? Emangnya kan kesel, kok bisa sih? Tiap hari lo hidayah datang seperti mentari yang tak pernah mengkhianati pagi. Iya kan datang terus tuh, ada di FVP pasti lewat, di kafe datang, ya nggak? Pastilah ada, masa nggak pernah ada yang ngajak sih? Nggak pernah. Minimal azan lah, kedengeran nggak azan di Makassar? Kedengeran, lo ini bukan Bali. Ini bukan Korea Selatan, yang non-muslimnya lebih banyak. Masa nggak kedengeran hidayah satu pun? Nggak ada poster pengajian lewat, nggak ada Pak ya? Makanya mereka tuh sampai kesel, kok bisa? Tidak adakah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Pemberi peringatan loh, bukan ustadz. Pemberi peringatan aja. Yang bilang jangan ya dek ya tadi nggak ada apa ya? Makanya tadi bersyukur ada bapak yang cukup protektif, itu bapak itu adalah satu pemberi peringatan. Ngeri ya? Itu level pertama, emang kesel banget. Itu level yang paling rendah tuh. Nah nanti di alangkah terang dan pendengaran mereka itu baru dia, waduh ternyata selama ini salah ya, waduh mampus. Apa yang terjadi pada mereka orang-orang ini nanti, yang levelnya paling rendah ini? Dia minta pertama, dikembalikan ya Tuhanku, balikin dong ke dunia. Sekarang udah terang banget nih. Percaya sekarang, percaya banget, udah kelihatan. Udah belok mata itu. Oh ternyata emang ini bakal dibakar. Aku udah yakin sekarang ya Allah, balikin dong ke dunia. Aku akan beramal soleh. Apa kata Allah? Tidak. Gak akan dibalikin. Udah biarin di situ sampai gosong-gosong sih. Karena udah janji, kan Tuhan gak pernah mengingkari janjinya. Ya kan? Selama-lamanya. Kemudian apa lagi? Dan alangkah ngerinya jika kamu melihat mereka nanti masuk di neraka itu, dia bilang apa? Kembalikanlah kami ke dunia. Nggak akan ada dibalikin. Apalagi dibilang sekiranya kami dikembalikan, sama semua harapannya minta balik lagi kayak Imsol. Minta balik menyelamatin Sonje, telat. Ya udah deh, apalagi dia mintakannya? Kami telah melupakan kamu dan seterusnya. Dia minta balik, nggak dikasih lagi. Sama ini semua ayat-ayat tentang Allah udah ngasih umur yang cukup, udah untuk mikir, udah cukup ya, udah pada gede-gede nih. Udah cukup umurnya, udah. Nggak bakal dibalik. Yang kedua dia minta, ya udah deh ya Allah, tapi diringankan, suhunya dinginin dikit lah ya Allah. Diringankan. Mohonlah kepada Tuhanmu, wahai malaikat, bilang dong supaya dia meringankan azab dari kami sehari aja. Libur sehari ya, Allah libur aja sehari. Apa katanya? Dan apakah belum datang kepadamu rasul-rasul membawa keterangan-keterangan? Iya udah datang, ada yang bawa keterangan-keterangan, ulama segala macam. Ya udah, doa aja kamu dan sebenarnya doamu tuh gak bakal dikabulkan, sia-sia. Dikurangin berarti siksanya? Enggak, kesian banget. Yang ketiga minta, ya udah dimatiin aja, hilang. Aku hilang gitu. Hilang aja ya Allah, hilang, aku gak pernah ada gitu. Aku adalah lantai gitu. Enak aja. Emang selama hidup lu jadi lantai? Dipakai nggak tangan? Dipakai nggak mulut? Tuh kenapa nggak dijaga tuh jari dalam mulutnya di medsos tuh? Mau jadi lantai, telat. Selamat menikmati. Itu level 1. Mau dapat ranking yang paling rendah level 1? Sorry ya, kata Espa, I'm on the next
level. Ya. Naik yuk levelnya. Ada level apa? Level super stupid. It's not just stupid, but super stupid. Dapat apa dia? Dapat satu keburukan. Siapa sih dia? Dia adalah orang-orang yang nanti pas ditimbang Muslim nih ya. Tapi terima buku dari tangan kiri. Dosanya lebih banyak. Koruptor-koruptor yang Muslim. Muslim tapi korupsi. Muslim tapi berzina. Muslim tapi ketika timbangan diterima kirinya yang lebih berat nih. Dia masuk dulu ke neraka. Nanti dia diselamatin setelah seluruh dosanya diganjar, dia masuk ke surga. Tapi lama sekali, dibakar-bakar dulu, mau. Ya makanya super stupid. Kalian itu megang api kompor aja nggak berani, mau coba-coba api neraka. Ya, itu yang level 2. Naik lagi levelnya. Mau yang level ini nggak teh? Nggak mau lah ya. Naikin levelnya yuk. I'm on the next level. Stupid. Sudah mulai bercahaya tapi Pabo. Siapa Pabo? Dia dapatnya reward tapi satu doang. Stupid. Siapa mereka? Orang-orang yang masuk surga. Orang-orang masuk surga itu juga menyesal. Dia bilang apa? Mari kita baca. Tidak ada sesuatu yang lebih disesali oleh penghuni surga. Oh, tentu penghuni surga menyesal juga ya. Selain atas satu saat yang pernah mereka lalui di dunia. Jadi pernah ada satu masa lewat di dunia dia yang tidak digunakan untuk mengingat Allah. Karena begitu dia nyumbang 1.000, dia lihat, waduh jadi istana. Tahu gini 100.000. Ya Allah, ternyata sabar sehari ganjarannya begini. Tahu gitu sabar 10 hari, 20 hari, sabar selama-lamanya. Nyesel dia. Tapi alhamdulillahnya udah di surga. Cuma nyesel. Oh ternyata dulu kalau gue nahan marah gak keluar kata-kata buruk bisa dapat ini ya. Sayang banget. Oh ternyata gue ngelakuin kebaikan bantu temen. Ternyata itu aja dapat pahala segini. Tahu gitu gue bantu bener-bener all out. Sampai selesai masalah dia. Ya. Ngerti ya? Inilah. Mau dapat level ini? Ya minimal lah ya ini ya. Ini level paling minimal kita. Ada lagi nggak level yang paling tinggi lagi? Ada. Level smart. Dia dapat bintang yang banyak lebih daripada bisa berkali-kali lipat. Mau yang kayak gini? Mau gampang caranya. Apa? Kalau cuma ngandelin sholat elu, habis mati sholat nggak? Nggak. Ngandelin puasa lu, habis mati bisa puasa nggak? Itu berarti kalau ngandelin ibadah-ibadah dia doang, kayak tadi semua itu, sayang. Dia harus ngasih ibadah yang dia pun mati masih ngalir. Apa itu? Dikasihlah jejak ibadah. Sesungguhnya kami menghidupkan orang mati nanti dan dihitung bekas-bekas yang ditinggalin. Jadi ternyata ada yang bisa dihitung lagi. Yaitu apa? Ternyata ada anak yang soleh selalu mendoakan, ada harta yang dimanfaatkan di jalan Allah, ada ilmu dan seterusnya. Nah ini orang pinter mikirnya investasi. Bukan nabung. Tapi investasi. Biar duitnya beranak. Nah ini maunya pahalanya beranak. Guru saya Ustadz Felix Xiao itu sampai nanya di mana dari podcast ini yang paling banyak dipakai. Udah pasti apa kalau podcast? Logo podcast biasanya apa? Logo podcast biasanya apa? Good, mikrofon. Maka dia bilang semua boleh pakai duit yang ngaji, tapi mikrofon harus pakai duit saya. Dia tuh paling rakus kalau pahala. Saya sampai bilang Ustadz Felix Xiao itu orang yang paling maruk kalau urusan pahala. Dia harus yang paling depan. Kenapa? Oh nggak boleh. Apa? Laptop. Mau buat apa? Buat dakwah. Beli yang paling bagus. Duitnya berapa, kumpulin itu yang paling mahal, seduit yang gak mampu itu beliin semua. Mau beli apa? Laptop, buat apa? Buat main game, yang biasa-biasa aja lah. Kan ya, kalau buat diri sendiri yang biasa-biasa aja. Kalau buat dakwah, yang paling bagus. Kenapa? Harus maruk pahala. Soalnya itu akan dihitung terus. Nah, ternyata setelah ini masih ada level-level lagi. Ada level setelah level smart, ada level apa? Level super smart. Masih ada level apa lagi? Masih ada level di atasnya lagi. Level genius. Nah, genius. Nah, gitu ini lagunya. Dia dapat banyak lagi. Di atasnya ada lagi nggak? Ada banyak lagi. Ada level crazy, micin. Ya, dia lebih banyak lagi yang dia dapat. Yang nggak mungkin kita bahas satu per satu. Intinya ternyata di dunia ini kita hidup ada levelnya. Ada rankingnya. Hidup di dunia ini permainan. Namanya permainan ya, mainkan. Jangan jadi orang yang nggak punya andil. Main dong. Ngapain sih kita bahas Palestina loh? Lagi main nih, ayo. Musuh lagi datang, main kan? Ayo main, menang dong. Main kan, menang kan? Ya Allah ujian datang, woi. Itu tantangannya. Kan kita main game kan? Ya kalau main game, start. Gak ada apa-apa. Apa, main apa terus kan ya?
Kita kan bertanya, Mas ini mau pencet apa? Lo masa lompat-lompat doang? Mana tantangannya mana kan gitu ya? Main itu kan ada ya permainannya. This is the game. Nggak suka sama orang tua, this is the game. Makanya ada pilihannya kan kalau kita main game yang sosial itu. Ketemu orang tua menyebalkan terus muncul pop up. Kamu pukul orang tuamu atau kamu bersabar sama orang tuamu. Tahu kan ya? Ada gitu-gitu ya. Pilihan mau sikap apa. Ketemu teman nggak suka, mau ngapain kamu? Mau kamu hajar atau kamu bersabar gitu ya. Nah, itu level-level kayak gitu. Terus this is the game. Hidup adalah permainan, takwa yang menentukan ranking, dan sekarang ranking kamu apa. So, hidup ini permainan. Kita punya ranking dan level-level. Sering-sering push rank. Ya, ini pada push rank nih. Karena kalau sendirian susah push rank kan. Iya, mabar kayak gini, yang insya Allah, makanya kenapa kajian disebut taman-taman surga. Karena di sana orang-orang lagi pada push rank. Perkenalkan, nama saya Celi. Celi? Ya. Oh, pasti kalau orang Makassar mengingat Celi ya? Iya. Bener ya? Oh iya. Makassar selalu ada tasdidnya ya. Jadi pertanyaan saya ini soal, kan kita bahas nih gimana caranya buat ningkatin level kita soal keimanan. Tapi ini pertanyaan pribadi saya. Lingkungan saya itu terbagi dua. Jadi ada yang happy, ada yang benar-benar kayak Islami banget gitu. Tapi di antara kedua circle ini, tapi paling nyamannya emang yang paling happy itu gitu. Oh ya tentu. Ya. Seperti di sini bukan? Ya. Ya. Nah, di antara semua teman saya merasa cuma satu orang yang selalu peduli dengan keimanan saya. Sedih banget sama dulu ya? Cuma satu loh yang peduli. Iya, cuma satu orang. Tapi saya jarang banget untuk ketemu sama dia. Saya jarang untuk ngobrol sama dia. Oh, berarti dia di circle yang baik tadi ya? Ya, jarang banget gitu. Tapi saya tahu dia adalah salah satunya orang yang peduli banget soal keimanan saya dan selalu mengingatkan. Nah, apakah karena saya selalu terlena nih sama yang happy tadi, terus ini karena diri saya atau karena Allah nih yang benar-benar kayak ya udah deh kamu jangan ikutin teman kamu yang baik ini gitu ya, kayak aku tuh dihindarkan gitu sama dia karena mungkin bisa jadi saya yang berpengaruh buruk buat dia gitu ya, tapi amit-amit lah ya kayak gitu. Jadi saya merasa kayak level keimanan saya, makanya tadi diam gitu ya, karena ya kayak ini saya sekarang gimana ya, jangan bahkan lebih di bawah dari si Ajibor tadi. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Celi. Yang pertama, ini harus diluruskan kembali ya. Banyak yang masih menganggap orang itu kalau udah belajar agama nggak asik. That's problem. Dan seolah-olah kalau orang asik-asik nggak boleh masuk masjid. Dan ini bersyukurnya gue sekarang udah tahun 2024 ini udah banyak mulai masjid-masjid yang megang anak muda. Alhamdulillah. Yang udah membuat program-program di mana ya masjid asik. Emang kenapa gitu loh? Karena dari zaman dulu juga tempat kebaikan ya tempat pusat peradaban, dibikin asik lah, kafenya di situ, internetnya di situ. Seolah-olah kalau ada kafe di masjid tuh jadi aneh gitu. Ya nggak di tempat sholatnya juga lah orang jual kopi, ngerti nggak sih? Maksudnya kan di lingkungannya biar orang nongkrong di situ, rapat, meeting ini kan ya asik kan? Nah gitu. Jadi harus dipisahkan dulu, harus diluruskan dulu bahwa nggak terpisah antara seru dan kebaikan. Dan ini udah lama seolah-olah seru-seru sendiri. Yang baik itu nggak boleh seru dan itu sering terjadi. Kita lihat besok di Itiba, ada yang datang Itiba besok? Iya. Ada loh orang-orang yang walk out di acara pertama. Karena kan saya yang tampil pertama nanti bocorannya. Dan saya kan sudah pasti ngelucu. Itu serius loh, ada yang bilang lo acara apa ini? Terus walk out guys. Serius ada yang walk out. Ngerasa yang namanya pengajian itu harus nangis-nangis. Gak boleh ada ketawa-ketawa. Kenapa sih emang Rasul gak pernah ketawa seumur hidup ini ya? Nah itu jadi itu dulu yang luruskan ya. Gue gak bilang teman lu salah, gak bilang lu salah. Tapi jangan ada persepsi kalau asik atau seru itu tidak baik. Dan kebaikan itu tidak boleh seru-seruan. Oke itu dulu ya. Yang berikutnya lagi, manusia itu berfokus hanya pada apa yang dilihatnya. Kalau enggak fix pasti overthinking. Sekarang lu tinggal lihat aja temen lu itu posisinya di mana. Lu yang ngubungin apa enggak. Enggak usah menduga-duga apakah ini Allah menakdirkan ini apa enggak usah menduga-duga. Seluruh yang bentuknya dugaan, ambil dugaan terbaik. Husnuzon. Yang tadi gue bilang itu, percaya Allah di belakang kita. Nah itu tuh, dugaan tuh selalu baik. Ada ya? Allah bantu kita. Tapi ikhtiar itu jangan gabung sama dugaan. Ikhtiar itu yang di depan mata. Contohnya gini, Allah pasti bantulah, pasti lakulah. Terus dia nggak bikin promo yang bagus. Nggak bisa. Jangan digabung ya.
Yang satu tuh di keyakinan di dada, yang satu di akal. Logika lu dong, masa lu nggak promo bisa laku ya deh? Ngapain lu sekolah kalau gitu? Jadi Muslim itu enaknya, dia nggak, kalau orang lain di luar sana, orang-orang Korea logis doang kan, nggak ada di sininya. Makanya ketika dia gagal, bundir. Kenapa? Dia nggak punya ini di hatinya kan, nggak punya Tuhan yang backing dia. Kalau Muslim punya, tapi banyak Muslim yang lalai, ini doang, nggak mikir. Seolah-olah Muslim itu nggak boleh pintar, nggak boleh belajar sains, nggak boleh juara COC. Gue seneng banget loh juaranya si siapa namanya? Shakira tuh. Nunjukin kalau muslimah tuh ya begini. Kan besok lu yang didik anak lu. Sekolah yang tinggi. Kenapa sih seolah-olah kalau muslimah tuh nggak boleh belajar, nggak boleh dandan, nggak boleh wangi? Siapa yang mau kalau lu bau? Ngerti nggak maksud gue? Seolah muslimah tuh harus, udahlah kami tuh apa adanya. Loh, gimana sih? Di sini itu beda sama yang di sini, ngerti ya? Yang di sini harus kencang karena Allah di belakang lu, tapi yang di sini mikir dong, ikhtiar kan dikasih akal biar nggak lebih rendah. Maksudnya adalah ketika lu menghadapi teman lu aja yang pertimbangkan dari logika. Sebenarnya ini masalahnya gue yang jarang deketin dia, sehingga dia menjauh. Lu dipikir dengan rumus-rumus sosial lah. Ya masa ada ini contohnya psikolog itu pakai akal atau pakai perasaan sebenarnya? Psikolog pakai akal kan, itu ada ilmunya kan? Kalau baper bingung ntar dia psikolog ya. Pakai akal, dia meneliti apa alasan dia tidak berkomunikasi sama kita. Mungkin saat ketemu kitanya so asik, atau kitanya ngomongnya cari hal yang gak nyambung sama dia, atau mungkin emang kita yang takut deket sama dia. Jadi jangan menduga-duga, jangan menduga Tuhan begini, Tuhan begitu. Contoh nih, sedekah itu kan harus ya, dan dia menduga kebaikan yang datang setelahnya itu hasil sedekah dia. Itu namanya menduga-duga. Gak usah menduga-duga, sedekah mah sedekah aja, logika aja, bisnis mah bisnis aja. Ngerti ya? Nah itu, jadi jangan menduga bagaimana Tuhan, ini kayaknya Tuhan yang bikin dia jauh deh. Lu pikir aja lu yang ngejauh apa gimana gitu, secara logika aja. Itulah kenapa ada evaluasi setelah kepanitiaan kan, habis bikin event. Ya memang semua qadarullah yang terjadi. Ya, tapi evaluasi itu penting untuk tahu berarti kedepannya lebih baik. Nah itu guna fungsi akal. Semoga kejawab ya. Jadi jangan overthinking. Orang overthinking tuh menggabungkan antara apa yang nggak perlu dipikirin sama yang dipikirin gitu. Thank you. Makasih ya udah nonton video ini. Tonton lebih banyak video gue dengan gabung di program membership YouTube. Bakalan ada live setiap pekan, akses ke kelas-kelas online gue, dan ada badge serta emoji lucu yang bisa kalian pakai di kolom live chat dan komentar. Gabung jadi member yuk!